Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, namaku Mardiah Alifah dari HI kelas 2D dengan NIM 124-1103-1050-119. Nah, di video kali ini aku bakal ngejelasin tentang teori hubungan internasional. Tapi sebelum kita masuk ke dalam apa sih teori dari hubungan internasional itu, aku bakal kasih tahu apa itu hubungan internasional atau apa aja sih yang dijelasin dari studi hubungan internasional itu. Sebenarnya hubungan internasional itu lebih dari sekedar interaksi antar negara, tetapi juga aktor-aktor internasional kayak organisasi internasional, terus perusahaan multinasional, bahkan kelompok teroris pun termasuk hal yang dikaji dari studi hubungan internasional ini. Bersamaan dengan berkembangnya dunia, membuat mempelajari hubungan antar negara atau hubungan internasional ini menjadi sangat penting, yang otomatis memicu banyak pertanyaan seperti bagaimana caranya suatu negara berkembang dan bagaimana sih teori hubungan internasional menjadi penunjang dalam proses memahami hubungan antar negara. Nah, yang pertama kita masuk ke dalam definisi teorinya terlebih dahulu. Dalam rangka mencari tahu bagaimana teori membantu kita memahami apa yang terjadi terhadap hubungan antar negara, maka bisa kita definisikan bahwa teori merupakan kerangka berpikir yang terdiri dari pernyataan yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan menginterpretasikan atau bahkan menghasilkan prediksi terhadap suatu keputusan. Dan jika kita kaitkan antara teori hubungan internasional, berarti memiliki tujuan untuk membantu identifikasi hubungan antar negara. Terdapat 3 prateori yang harus kita ketahui sebelum mendefinisikan teori, karena bisa sangat mempengaruhi dalam pengambilan keputusan. Yang pertama adalah epistemologi yang membahas tentang pengetahuan termasuk asal-usul dan keabsahannya. Lalu yang kedua metodologi yang membahas tentang prinsip dan strategi dengan berbagai pendekatan untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Yang terakhir adalah ontologi yang mengacu pada hakikat keberadaan dan realitas. Lalu, awal mula dari teori hubungan internasional ini muncul bahkan sebelum adanya sistem negara modern. Pada awalnya, dia mengorganisir kehidupan politik mereka dengan berbagai cara seperti menggunakan sistem kerajaan. Yang artinya teori hubungan internasional sudah ada bahkan sebelum sistem negara berdaulat terbentuk. Teori hubungan internasional ini tidak muncul secara tiba-tiba, namun berkembang seiring dengan munculnya sistem negara berdaulat pada abad ke-16 di Eropa. Sistem ini terus berkembang, menyebar ke skala global yang menyebabkan dunia mulai mengenal politik internasional dengan lebih terstruktur. Pada abad ke-20, teori hubungan internasional didominasi oleh kemunculan 2 aliran, yaitu realisme dan liberalisme. Realisme berfokus pada kepentingan negara dan kekuasaan, sedangkan liberalisme lebih menekankan pada kerjasama dalam menjaga perdamaian global. Dan pada akhir abad ke-20, teori konstruktivisme muncul menjadi reaksi terhadap dominasi realisme dan liberalisme yang menekankan pada peran identitas, norma, dan ideologi dalam membentuk hubungan internasional. Hal lain yang akan kita bahas di video kali ini yaitu peran dalam teori hubungan internasional. Salah satu peran dari teori hubungan internasional ini sendiri adalah sebagai alat untuk menganalisis isu-isu besar dalam hubungan internasional seperti perang, perdamaian, aliansi internasional, bahkan hak asasi manusia. Teori hubungan internasional ini bisa membantu pembuat kebijakan untuk merumuskan keputusan yang lebih baik dengan memahami bagaimana kemungkinan hasil dari kebijakan tertentu. Pembahasan selanjutnya adalah tentang kerangka kerja yang dibentuk untuk mengorganisir pemikiran tentang hubungan internasional atau level of analysis. Level analysis ini dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah individual atau group level yang berfokus pada aktor individual atau kelompok yang terlibat dalam keputusan politik dan interaksi internasional. Dan yang kedua, state and societal atau national level yang memandang negara sebagai aktor utama dalam sistem internasional. Dan yang ketiga, international level
yang berfokus pada dinamika global termasuk struktur dan interaksi antar negara dalam sistem internasional yang mencangkup distribusi kekuatan global, norma-norma internasional, dan struktur anarki di mana negara-negara berinteraksi. Dan yang terakhir adalah pengaplikasian terhadap teori hubungan internasional. Terdapat beberapa teori yang dapat kita aplikasikan dalam konteks global. Yang pertama adalah realisme yang memandang dunia internasional sebagai arena yang penuh dengan anarki di mana negara-negara berusaha melindungi negara mereka sendiri. Seperti yang dilakukan oleh Amerika dan Uni Soviet saat Perang Dingin, di mana mereka berusaha untuk mempertahankan kekuasaan mereka masing-masing. Lalu teori yang kedua yaitu liberalism, yang mana teori ini mengedepankan kepentingan kerjasama internasional dalam menciptakan perdamaian dan stabilitas. Seperti yang dilakukan WTO, di mana mereka membuat kebijakan perdagangan bebas dan kerjasama internasional yang dianggap sebagai cara untuk meningkatkan kerjasama ekonomi global dan memperkuat hubungan antar negara. Lalu teori konstruktivisme yang digunakan untuk mengidentifikasi peran-peran norma sosial, identitas, dan nilai-nilai budaya. Seperti di Afrika Selatan pasca apartheid menunjukkan transformasi dalam kebijakan mereka karena perubahan norma internasional. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan, bisa kita simpulin bahwa teori hubungan internasional ini bisa membantu kita untuk mengetahui fenomena global yang sedang terjadi akhir-akhir ini, memberikan prediksi hasil dari suatu kebijakan, juga memberikan perspektif lain dari dinamika politik internasional. Nah, saya rasa sekian dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.